Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dengan bisa kerahiman ilahi, devosi, Jumat pertama kita. Bersama paguyuban devosi, kerahiman ilahi, Paroki Hati Kudus Yesus, Katedral Surabaya. Semoga kerinduan kita akan kehadiran Tuhan, akan bisikan-bisikan kasih-Nya, terutama akan hatinya yang Maha Kudus, akan sinar kerahiman yang selalu terpancar bagi kita yang ingin bertobat, terpuaskan dalam devosi hari ini. Dan mari kita hening sejenak, kita bawa kepada Tuhan segala beban, kekhawatiran, kecemasan, atau rasa takut, supaya hati kita dibersihkan oleh Roh Kudus, dan kita pun menjadi layak untuk menerima berkat-berkat Ekaristi ini. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kebahagiaan, berkenanlah menciptakan lagi bagi kami sabda-sabda-Mu, supaya kami menjadi manusia baru, yang mengimani sabda Putramu, Adam baru. Dialah harapan kami untuk hari kemudian. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang berhidup bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita yang tumbuh remaja atau lulus SMA di tahun 1980-an tahu apa itu ya, arti lain dari SKS. Bisa juga satuan kredit semester ya untuk kuliah, atau yang lebih kita sering lakukan, sistem kebut semalam. Satu semester ya, keluyuran, tidak pernah belajar, bergadang, ya, bujuk orang tua ya, katanya belajar bersama tapi nonton film ya, berbuat yang aneh-aneh. Saat ulangan semua ketakutan. Biasanya kita cari teman yang paling pinter ya, dan yang paling baik. Ya kita traktir ya, kita sedang-sedang ya, supaya dapat satu kertas kecil ya. Ya itu untuk nyontoh ya, untuk jaga-jaga. Kalau kita lupa rumusnya atau ya tidak tahu jawabannya ya, ada sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Zaman dulu ya, kalau ada angka merah di rapot, atau kalau kuliah itu ya D atau E yang tidak lulus harus ngulang pada kesempatan berikutnya, ya sudah pasti tidak akan dipuji sama orang tua. Uang saku bakal dikurangi ya, keluar malam sudah tidak boleh ya, hukuman-hukuman lain pasti akan kita terima. Kadang kita bingung ya, untuk satu malam itu ya kita bisa sangat cerdik, bisa mikir hal-hal yang orang bilang sekarang out of the box. Untuk cari selamat kita bisa melakukan apa saja. Kita rela mengorbankan apapun. Yang penting ya aku tidak bisa ya, selamat ini ya, supaya tidak dimarahi orang tua, supaya tidak ketahuan bahwa selama ini ya aku memang tidak pernah belajar sungguh-sungguh ya. Tapi ya siapa tahu ya bisa lolos. Yang pinter ya menghindari polisi ya, sudah tahu STNK-nya sudah waktunya ya diperbarui, harus bayar pajak. Sudah tahu tidak punya SIM ya, tapi nekat ya karena tidak tahan di rumah, kena COVID, kepengen nyambangi temannya. Ya pinter ya cari jalan pinggir sawah ya, pokoknya selamat. Tidak sampai kena tilang. Dan yang ingin Tuhan Yesus ingatkan, kenapa untuk hal-hal yang kalau kita melihat ke belakang ya, masa untuk hal yang seperti itu ya kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Kecerdasan kita tiba-tiba kita pakai, tiba-tiba kita menjadi rajin ya, melihat buku yang harusnya dicicil selama 6 bulan ya kita pendelii ya selama 4-5 jam malam itu, ya tidak akan bisa masuk semua ke dalam ingatan atau ke dalam otak kita. Saudara-saudari, ya,
Tuhan Yesus mungkin seperti ingin mengingatkan seberapa besar usaha kita dalam membawa sesama atau diri kita ya, untuk mengenal kerahiman Tuhan. Seberapa besar devosi kita ya, sampai kita bisa mengorbankan ya. Kadang-kadang ya ini waktunya drama favorit saya Romo, tapi ya karena ini ya, saya harus pergi untuk melayani di gereja ya, harus bernyanyi ya atau memimpin doa dalam kerahiman ilahi. Ini waktunya kunjungan orang sakit ya. Saat kita ya sudah menjadi legioner ya, saat kita ingin bersekutu ya dalam Zoom komunitas Tritunggal Maha Kudus ya, atau PDKK dan macam-macam ya. Seberapa besar usaha kita untuk bisa berada di sana. Ada komunitas yang cukup baru, tapi bisa langsung ngeklik ya. Masa tidak bisa 1 jam saja berkumpul bersama, memuji Tuhan, mendaraskan mazmur, ya, mengunjungi sesama yang sedang ya, sudah lama tidak hadir dalam pertemuan ya, Zoom kita, atau dipanggil-panggil kok tidak pernah jawab ya. Seberapa besar ya keinginan kita, ya, keteguhan hati kita untuk mengetuk pintu ya, seorang teman supaya bisa mengenal ya, bahwa Tuhan pun menginginkan dia untuk kembali ke dalam kerahimannya. Seberapa besar kasih kita untuk mencoba mengerti ya, teman ya, atau anggota komunitas kita atau orang lain yang mungkin ya, berbeda pendapat dengan kita tentang cara-cara pelayanan ya, tentang ya, apa yang ketidaksempurnaan kita dalam melayani Tuhan. Seberapa besar ya kita memberi prioritas dalam hidup kita ya, berapa jam sehari ya kita mau menjangkau ya, kalau kita benar-benar ya ingin berdevosi, ingin mengenal lebih dalam ya, ada catatan harian Santa Faustina. Seberapa besar kita ingin benar-benar ya, mengikuti teladannya, agar kita pun bisa semakin mengenal hati Yesus yang Maha Kudus, yang selalu berdenyut untuk kita, selalu memanggil kita untuk kembali kepada Tuhan. Seberapa besar ya kita bisa ya, mempersembahkan 1 bulir Santa Maria atau 1 misteri Rosario Suci ya, untuk mereka yang saat ini masih menunggu supaya bisa bebas ya, dari kerinduan ya, untuk bisa mengenal Tuhan, untuk jiwa-jiwa sesama kita ya, yang masih berada di api penyucian. Saudara-saudari, jangan sampai di akhir hidup kita melihat ke belakang dan menyesal. Aku diberi banyak kesempatan, aku punya banyak talenta, aku punya teman-teman yang mendukung aku, tapi aku selalu menunda-nunda. Aku selalu punya kepentingan lain yang sekarang ya tidak ada gunanya buat aku. Satu Paulus di ujung hidupnya ya, semua itu seperti sampah. Semua yang aku agung-agungkan ya, dengan pakaian militer ya, nangkepi murid-murid Yesus, dipuji-puji oleh teman-temannya ya, paling hebat ini untuk ya, memenjarakan orang-orang Kristen itu, semua tidak ada gunanya. Sekarang ya, aku hanya ingin setiap hari hidup untuk Kristus. Kalau bisa membawa Kristus ya kepada sesama. Ia mengingatkan jemaat yang sebenarnya sangat dikasihinya di Filipi, hati-hati ya dengan godaan-godaan yang nanti membuat kita lupa akan tujuan hidup kita. Dan akhirnya membuat kita lupa siapa jati diri kita ini sebenarnya. Anak-anak Allah yang terus-menerus dipanggil Tuhan, terus-menerus diundang untuk menerima tubuh dan darahnya dalam Ekaristi. Untuk ya, sejenak hening ya, merenungkan sabdanya. Untuk punya kemauan walaupun sering gagal, ya, sering menunda-nunda, kembali ya, secara komunitas mau bangkit kembali, mewartakan Yesus yang tersalib dan Yesus yang bangkit. Semoga
doa-doa Santa Faustina, dan doa-doa teman kita ya, dari paguyuban doa kerahiman ilahi di katedral dan dimanapun ya mereka berada, senantiasa mengingatkan kita bahwa setiap detik adalah sangat berharga. Setiap bulir ya, Santa Maria dalam Rosario bisa membebaskan ya, satu jiwa yang merindukan untuk bersama Allah. Setiap langkah kaki kita ya, ke rumah seseorang yang sudah lama tidak mau ke gereja atau lagi ya, marah sama Tuhan ya, karena derita COVID dan komplikasinya ya, bisa menyelamatkan, bisa membuat seluruh anggota keluarga kudus di surga ya bersuka cita. Satu jiwa diselamatkan. Dan kalau kita jujur, kadang-kadang di akhir hidup kita, satu jiwa yang perlu diselamatkan itu adalah jiwa kita sendiri. Semoga setiap kita menerima Ekaristi, setiap kita merayakan devosi Jumat pertama, hari devosi kerahiman ilahi, kita selalu diingatkan jangan sampai membuang-buang waktu, jangan sampai menyia-nyiakan ya undangan Tuhan, agar kita pun bisa membawa satu jiwa, satu orang, satu sahabat untuk melihat ya, terang kerahimannya. Semoga kita selalu dipanggil, diutus dan diteguhkan oleh Tuhan menjadi rasul-rasul, murid-murid kerahiman ilahinya. Saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah teguh dalam Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber cahaya hidup, kami bersyukur karena Engkau telah merobek surat kesaksian melawan kami dan memperkenankan kami ikut menerima tebusan. Kami mohon, semoga kami hidup sebagai putra dan putri cahaya-Mu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.